Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Siva Nursalam dari SMP Negeri 1 Beringin. Saya akan mendongeng sebuah kisah dari Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Semarang, yang berjudul Asal Usul Desa Gogo Dalem. Selamat menyaksikan. Zaman dahulu, desa Gogo Dalem masih disebut desa Selomiring dan masih berwujud hutan belantara yang jauh dari pemukiman penduduk. Suatu hari datanglah seorang kakek yang bernama Eyang Mertongasono. Ia tampak kebingungan karena desa tersebut masih sangat kosong. Wah, desa ini masih kelihatan kosong. Sebaiknya aku apakan ya? Gumam Eyang Mertongasono. Ia berpikir ingin membangun musola di sana. Lalu musola itu digunakan oleh seluruh warga desa Selomiring. Eyang Mertongasono dikaruniai 2 orang anak yang bernama Raden Bagus Mertowongso dan Raden Ayu Dewi Suni. Raden Bagus Mertowongso tinggal di Santren Wonokerto. Raden Ayu Dewi Suni dinikahkan dengan putra Raden Ahmad Tinigoro yang bernama Raden Satrean. Eyang pun bertanya, "Ayu, apakah kamu bersedia menikah dengan Raden Satrean?" "Ayu bersedia, Pak. Bagaimana pendapat Bapak?" "Apa kamu kenal dekat dengannya?" "Sejauh ini kami kenal dekat kok, Pak. Biasanya juga kita sering bertemu." Dengan semua persiapan, kedua pasangan pun menikah. Mereka hidup bahagia di desa Selomiring. Eyang Mertongasono ingin sekali menyebarkan agama Islam. Ia pun bertapa lalu mendapatkan wahyu supaya membangun masjid. Eyang Mertongasono pun memotong sebuah kayu jati, dinaiki dan dihanyutkan di sebuah curug sungai. Di tengah perjalanan itu, Eyang Mertongasono merintih kesakitan. "Aduh, kakiku sangat sakit." Karena terlalu lama menaiki kayu jati tersebut, Eyang Mertongasono tidak bisa apa-apa hingga kesakitan. Masjid pun berdiri tegak dan digunakan warga masyarakat Kedunglaran. Lama-kelamaan, Eyang Mertongasono bertambah tua dan jatuh sakit. Raden Bagus Mertowongso selaku putra pertamanya pun memboyong Eyang Mertongasono ke desa Santren. Sesampainya di desa Santren, Eyang Mertongasono menitipkan sebuah amanat. "Wongso, Bapak mau kamu boyong Masjid Kedunglaran ke sini." Dengan kebingungan, Raden Bagus Mertowongso pun mengiyakan perintahnya. "Nggih, Bapak, Merto akan kumpulkan rombongan dulu biar bisa memboyong masjidnya bersama-sama." Namun, Raden Ayu Dewi Suni tidak terima dengan hal itu. Ia pun marah-marah. "Aku tidak terima. Aku harus mengambil masjid itu terlebih dahulu." Raden Ayu Dewi Suni pun mengumpulkan rombongannya. Ia mendahului kakaknya untuk mengambil masjid itu. Di tengah perjalanan, rombongan Raden Ayu Dewi Suni bertemu dengan rombongan kakaknya. Melihat masjid diboyong adiknya, Raden Bagus Mertowongso pun marah. "Ayu, bukannya ini masjid hak boyongku. Kenapa kamu melakukan itu?" "Aku tidak terima, Kang. Bapak selalu mementingkan kamu daripada aku." Ayu tidak peduli dengan hal itu. Lalu Raden Bagus Mertowongso berkata,
mulai hari ini jangan sesekali anak turunku di desa Santren menikah dengan anak turunmu di Selomiring. Raden Bagus Mertawangsa menyumpah anak turun adiknya sendiri. Mereka pun pulang ke desa masing-masing. Tanpa rasa bersalah, Raden Ayu Dewi Suni tetap mendirikan masjid itu. Raden Ayu Dewi Suni dikaruniai satu orang putra yang sangat cerdas. Ia dipondokkan di sebuah pondok di Pakuningan, Cirebon. Di sana, ia sangat ingin berkenalan dengan satu anak yang tampan. Ia pun berkata, "Permisi, bolehkah aku berkenalan denganmu?" "Oh, tentu saja. Siapa namamu?" "Namaku Bagus Tawangsa. Lalu, siapa namamu?" "Namaku Tubagus. Aku dari Solo." Mendengar hal itu, Raden Bagus Tawangsa pun terkejut. "Engkau putra Ratu Keroton Solo?" "Iya, aku di sini juga menuntut ilmu sepertimu kok." Mereka pun berteman baik layaknya saudara kandung. Bertahun-tahun lamanya menimba ilmu, waktunya perpisahan tiba. Raden Tubagus pun berkata, "Wangsa, bagaimana jika setelah kamu pulang dari sini, kamu berkunjung ke rumahku? Nanti aku juga berkunjung ke rumahmu." "Boleh saja, aku akan coba pergi ke keratonmu di Solo." Di hari kemudian, Raden Bagus Tawangsa mendahului Raden Tubagus untuk pulang. Sontak Raden Tubagus berkata, "Wangsa, jangan lupakan janjimu loh ya. Aku gak mau makan janji-janji palsumu." "Iya, aku gak akan mengkhianatimu. Tenang saja." Raden Bagus Tawangsa pun pulang. Sesampainya di rumah, ia disambut baik dengan semua keluarganya. Berbulan-bulan lamanya di rumah, Raden Bagus Tawangsa teringat oleh janji itu. Ia pun bersiap untuk pergi ke keraton Solo. Ibunya berpesan, "Gus, berikan sebungkus nasi ini kepada Kanjeng Ratu ya." "Nggih, Bu." "Bagus berangkat dulu ya, Bu." "Hati-hati ya, Merto." Raden Bagus Mertawangsa pun pergi ke keraton Solo. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Raden Tubagus. "Wangsa, kamu sampai sini juga? Masuk." Raden Bagus Tawangsa pun bertemu dengan sang ratu. Lalu ia menghaturkan sebungkus nasi itu. "Permisi Ratu, saya ada sedikit bingkisan dari ibu." "Wah, terima kasih." Ratu pun membuka bingkisan itu yang ternyata berisi sebakul nasi. Ratu mencicipinya sambil berkata, "Nasi ini sangatlah enak. Beras apa yang kau gunakan, Wangsa?" "Beras gogo asli panen dari desa saya, Ratu." Ratu pun memikirkan beras itu. Lalu ia berkata, "Pesan saya, setelah kamu pulang dari keraton ini, berilah nama desamu menjadi Desa Gogodalo." "Baik, Ratu." Raden Bagus Mertawangsa pun bersiap-siap ingin pulang. Lalu ia berjabat tangan dengan Raden Tubagus. "Raden, saya pulang dulu ya." "Iya, Wangsa, terima kasih loh ya kamu sudah datang ke sini. Besok aku akan pergi ke rumahmu. Jangan lupa, suguhkan makanan yang enak." Hahaha. Mereka bersenda gurau. Lalu Raden Bagus Tawangsa pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di desa Selomiring, ia mengumpulkan seluruh warga
agar mengikuti acara selamatan penggantian nama Desa Selomiring menjadi Desa Gogodalem. Sekian cerita dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.